Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 27. Dari pintu masuk bilik pribadi, tiga pemuda masuk sambil menghisap rokok mereka. Yang baru saja berbicara adalah seorang pemuda tampan yang ada di tengah. Li Sueming mengerutkan kening. Dia telah bertemu banyak playboy muda dari banyak keluarga berkuasa sejak dia menjadi manajer umum klub hiburan Regen, tetapi tidak pernah sekalipun dia melihat pemuda-pemuda ini di depannya. Dia tahu betul bahwa insiden hari ini akan menimbulkan masalah besar. Bagaimanapun, Ouyang Lulu adalah nona muda dari keluarga Ouyang, sementara Huang Duoduo adalah satu-satunya putri kepala keluarga Huang. Latar belakang kedua leluhur kecil ini benar-benar menakutkan dan memiliki pengaruh yang luar biasa pada Pulau Jingmen. "Siapa kamu?" Li Sueming bertanya dengan suara tenggelam. Pemuda itu membalas dengan nada mengejek. "Apakah kamu kenal Wei Guoqiang? Dia ayahku. Aku telah belajar di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa ketika aku baru saja kembali dan ingin menghibur beberapa temanku dari jauh, kamu malah menghilangkan kegembiraan itu." "Manajer klub hiburan Regen, ya? Omong kosong. Bahkan jika bos besarmu datang, dia juga harus tunduk di hadapanku." "Wei Guoqiang? Bos besar grup Cahaya Terang?" Li Sueming tersenyum masam dalam hatinya. Meskipun kekuatan grup Cahaya Terang tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Ouyang, tetapi mereka juga merupakan keluarga yang sangat kuat di Pulau Jingmen, hampir setara dengan keluarga Huang. Dia tahu bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai, dan dia tidak bisa lari dari masalah di depannya ini. Terlepas dari itu, setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, dia dengan tegas berdiri di sisi Ouyang Lulu, dan kemudian berbicara dengan suara rendah. "Wei Guoqiang memang orang yang terhormat, tetapi putranya ternyata adalah orang yang tidak berguna. Ambil keempat orang itu dan tangkap mereka." Lebih dari 10 personel keamanan menyerbu setelah mendapat perintah seperti serigala dan harimau buas saat mereka bergegas menuju ke arah keempat orang itu. "Kamu berani?" Wei Chao tidak pernah menyangka bahwa meskipun dia menggunakan nama ayahnya, klub hiburan Regent ini masih berani melawannya. Hari ini, dia mengundang dua orang temannya dari Sibei, dan latar belakang mereka tidak lebih buruk dari keluarganya. Malu. Dia merasa wajahnya telah dibersihkan saat ini. Cahaya dingin terpancar dari mata pemuda kekar itu. Tubuhnya langsung meledak saat tinjunya yang besar menghantam beberapa petugas keamanan dengan keras dan membuat mereka pingsan. Kecepatannya sangat cepat, tangkas, dan tajam, dengan mudah menghindari tangan petugas keamanan yang hendak menangkapnya, saat tinjunya menghantam dahi petugas keamanan itu. Dua pemuda lainnya juga tidak tinggal diam. Penampilan mereka biasa saja, tetapi ilmu bela diri mereka juga sangat hebat. Mereka tidak hanya bertindak cepat, tetapi serangan mereka juga kejam dan ganas. Bang bang bang. Lebih dari 10 personel keamanan yang tinggi dan kuat semuanya ditumbangkan oleh pemuda kekar dan dua anak muda lainnya hanya dalam waktu setengah menit. Pemuda kekar itu menginjak-injak kepala seorang petugas keamanan sambil menatap Li Sueming dan mendengus dingin. "Hanya sedikit orang yang berani memukul ayah ini sejak aku masih kecil hingga sekarang. Kau memang punya nyali, dan klub hiburan Regentmu juga bagus. Tapi aku berani menjamin bahwa masalah hari ini akan berakhir dengan kau akan berlutut di hadapanku, memohon padaku untuk mematahkan kakimu, dan menjahit mulutmu." Ouyang Lulu dan Huang Duoduo tidak takut dengan pemandangan di depan mereka. Meskipun mereka terkejut dengan kekuatan bertarung ketiga pemuda itu, tetapi kedua gadis itu, bagaimanapun juga, berasal dari keluarga yang kuat dan terhormat, dan telah melihat banyak pemandangan yang menakjubkan. Kau memang punya modal untuk bersikap sombong. Namun, kau bisa memukul lebih dari 10 orang, tetapi lebih dari 100? 1000? Aku benar-benar ingin melihatmu memamerkan keahlianmu menghadapi gerombolan. Ouyang Lulu menepukkan tangannya dengan mata penuh penghinaan. Pemuda kekar itu menjawab sambil tertawa terbahak-bahak. "Kau gadis yang sangat seksi, ya? Kau punya gaya. Jika kau punya kemampuan, tidak peduli kau memanggil 100 atau 1000 orang, panggil saja mereka. Big Daddy ini akan melawan mereka. Catatlah dalam pikiranmu, namaku Wang Hu dari Sibei. Tidak perlu menunggu sampai one night stand denganku untuk kau tahu nama Big Daddy ini." Ouyang Lulu terdiam sejenak.
Ia mengambil ponselnya di depan pemuda kekar itu, wajah Wang Hu, dan menekan sebuah nomor, sambil bertanya. Kawan lama, apakah kau pernah mendengar tentang Wang Hu dari si Bei? Seorang pria besar yang sombong? Ya, aku pernah mendengar tentang dia. Dia bukan siapa-siapa. Suara Cui yang mengantuk dan samar terdengar dari telepon seluler. Ouyang Lulu berkata. Baiklah. Aku mengerti. Bab 113, menimbulkan kebencian. Ouyang Lulu menutup telepon dengan ekspresi datar sambil menatap Wang Hu dan berkata. Aku tahu kamu memang sangat terkenal di wilayah Sibei karena teman sekelasku juga pernah mendengar namamu. Namun, sebaiknya kamu tidak berpikir bahwa kamu bisa keluar dengan mudah setelah menyinggungku hari ini. Pemuda jangkung dan kekar itu berkata dengan nada menghina. Sombong. Ouyang Lulu tidak berbicara lagi, dia melipat tangannya, bersandar di sofa, dan memperhatikan pemuda kekar dan beberapa pemuda lainnya dengan acuh tak acuh. Dia agak khawatir saat melihat kekuatan mereka. Dia tidak tahu kapan Tang Xiu akan tiba dan apakah dia mampu menghadapi mereka. Para pembudidaya pasti sangat kuat, kan? Ouyang Lulu merenung dalam hati. Pemuda jangkung dan kekar itu menoleh ke arah Wei Chao dan melambaikan tangan sambil berbicara sambil tertawa kecil. Tuan Muda Wei, sepertinya Anda sudah lama pergi dari Pulau Jingmen sehingga orang-orang pun sudah melupakan nama Anda. Bukankah keluarga Anda sangat berkuasa? Namun, klub hiburan Regent ini ternyata tidak menunjukkan wajah apapun kepada ayah Anda. Ucapan sarkastik seperti itu membuat wajah Wei Chao memerah. Dia menatap Ouyang Lulu dan Huang Duoduo dengan tatapan yang lebih tidak sedap dipandang. Dia diam-diam memutuskan untuk membuat kedua gadis ini membayar harganya setelah masalah ini selesai. 20 menit kemudian, Tang Xiu muncul di luar kotak pribadi. Ketika dia memasuki ruangan, alisnya berkerut saat melihat personel keamanannya terjatuh di mana-mana serta melihat seorang pemuda kekar menginjak-injak salah satu dari mereka. Dengan ekspresi dingin, dia menatap Ouyang Lulu dan berkata, Apakah kamu baik-baik saja? Mata Ouyang Lulu berbinar saat dia tiba-tiba melompat dari sofa. Dia menunjuk ke pemuda kekar dan 3 orang lainnya dan berkata, Aku baik-baik saja. Tapi orang-orang sialan itu adalah penjahat dan sangat sombong, mereka bahkan menginginkan kita. Dengan tatapan mata dingin, Tang Xiu dapat mengetahui bahwa Ouyang Lulu keluar untuk minum malam ini. Dan itu jelas karena dia menempati vilanya. Namun dahinya yang merah dan beberapa jejak kaki di tubuhnya mengatakan yang sebenarnya bahwa dia jelas telah dipukul. Siapa yang memukulnya? Pemuda kekar itu hendak berdiri, tetapi pemuda lain bangkit dan datang ke hadapan Tang Xiu dengan tatapan menghina, berbicara kepadanya dengan nada mengejek. Siapa sih ini? Berpura-pura menjadi pahlawan untuk menyelamatkan seorang wanita cantik dan datang sendirian? Ledakan. Tang Xiu menendang dada pemuda itu dengan kecepatan kilat. Dia tidak terlihat sekuat atau sekokoh pemuda kekar itu, tetapi seiring dengan suara dentuman itu, tubuhnya langsung terlempar ke meja kopi, memecahkan kaca meja kopi itu. Siapa lagi yang bisa menyerangku dan minggir dari sini? Suara Tang Xiu sangat mendesak tetapi disertai nada yang sangat dingin. Wajah pemuda kekar dan pemuda lainnya berubah. Meskipun tendangan Tang Xiu dapat dikatakan sebagai serangan mendadak, tetapi kecepatannya sangat cepat karena mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas meskipun mereka menatapnya. Seorang ahli. Mereka mengangguk satu sama lain. Karena mereka telah bertarung bersama dalam banyak pertarungan, mereka melangkah maju 2 langkah pada saat yang sama untuk menghadapi Tang Xiu, sambil berkata, Akulah yang memukulnya. Berpura-pura menjadi dewa, bukan? Kenapa kau tidak mengurusi urusanmu sendiri? Tang Xiu tidak menjawab, juga tidak menanyakan identitas mereka. Dia melangkah maju dengan gerakan kaki yang aneh dan melesat sejauh 4 atau 5 meter dalam sekejap saat dia muncul di depan mereka berdua. Dia mengepalkan tinjunya dan sambil menendang dan membuat pemuda kekar itu terpental, pada saat yang sama, dia memukul wajah pemuda lainnya dengan keras. Retak, retak, dentuman, dentuman. Terdengar suara patah tulang dan jeritan yang jelas terdengar dari para pemuda. Ketika tinju Tang Xiu mengenai pemuda itu, kakinya yang menendang dihalangi oleh lengan pemuda kekar itu.
Namun, tubuh Tang Xiu kemudian berputar dan bergerak dalam posisi aneh saat dia bergoyang seolah-olah dia terbang ke sisi kiri pemuda kekar itu dan memukulnya dengan pukulan seperti meteor. Dia memang mengerahkan kecepatan yang cukup, tetapi hanya menggunakan setengah dari kekuatannya. Bang-bang! Pemuda jangkung dan tegap itu menggeram pelan saat tinju Tang Xiu menghantam lengannya. Dia mundur ke belakang berkali-kali dan terdorong ke dinding. Raut wajahnya berubah drastis dan dia kesakitan saat Tang Xiu mengikutinya dan menggunakan kakinya seperti cambuk untuk menendang wajahnya dengan keras, menyebabkan tubuhnya terangkat, saat kepalanya membentur lantai dengan keras. Tang Xiu mendengus dingin dan melesat langsung ke arah pemuda kekar yang tak sadarkan diri itu. Dia mencengkeram lehernya seolah-olah mencengkeram anjing mati dan menamparnya dengan keras. Papa! Pemuda kekar itu ditampar lebih dari 10 kali hingga menyebabkan pipinya bengkak dan terbangun karena tamparan itu. Tang Xiu kemudian dengan mudah melemparkannya ke sudut dan kemudian bergegas menuju dua pemuda lainnya. Di bawah tatapan mata semua orang, dia memukuli para pemuda itu dengan kejam saat dia memukul mereka dan membuat dua pemuda itu menjerit berulang-ulang. Hanya setelah mereka berdua menjerit dan memohon belas kasihan, dia berhenti memukuli mereka. Huang Duoduo, yang berlari ke arah Ouyang Lulu, memegang lengan Ouyang Lulu. Saat ini, matanya seperti dipenuhi api yang menyala-nyala saat dia menatap Tang Xiu dengan tercengang, yang dengan kejam mengalahkan lawan-lawannya. Tampan sekali, dia keren sekali. Dia adalah pria di antara pria, yang terbaik di antara yang terbaik. Sial, ini tidak bagus, aku benar-benar menyukainya. Lulu, kamu tidak boleh bersaing denganku. Aku sudah jatuh cinta padanya. Pukul mereka dengan baik. Pukul mereka lagi. Dengan ekspresi tercengang, Ouyang Lulu menatap pemuda kekar yang menyedihkan itu dan yang lainnya. Dia kemudian menatap Tang Xiu, yang bergerak seolah-olah awan tipis yang tertiup angin, dan kemudian duduk di sofa. Jantungnya berdenyut dan berdebar-debar. Ya, dia sangat keren dan tampan. Pada saat ini, Tang Xiu di matanya bagaikan seorang ksatria berbaju zirah emas berkilau. Seorang pahlawan yang melangkah di atas awan warna-warni dan turun untuk menyelamatkan seorang wanita cantik. Bahkan tidak ada sepatah kata pun yang penuh kekaguman dan pemujaan, apa yang dikatakan teman baiknya, Huang Duoduo, masuk ke telinganya. Li Sueming, yang awalnya gelisah dan cemas, juga tidak menyangka bahwa kejadian seperti itu akan terjadi di depannya. Yang dia harapkan adalah keluarga Ouyang akan mengirim salah satu tetua mereka untuk menyelamatkan Ouyang Lulu sesuai permintaannya, dan kemudian membiarkan keluarga Ouyang menangani masalah besar seperti ini. Namun, pemuda tak dikenal ini secara tak terduga mengalahkan ketiga pemuda itu dengan seni bela diri yang begitu hebat sendirian. Dia sungguh kuat dan berwibawa. Jauh di dalam hatinya, ia berteriak kagum. Semua personel keamanan yang dipekerjakan oleh klub hiburan Regent adalah para ahli yang telah menjalani pelatihan. Jika mereka adalah preman jalanan atau penjahat lokal, mereka akan dapat menghadapi 2 atau 3 dari mereka dengan mudah. Namun, 3 pemuda itu mampu menjatuhkan lebih dari 10 personel keamanan. Tang Xiu mengambil sebotol bir, membuka tutupnya dan menyesapnya. Dia menatap Ouyang Lulu dan kemudian berkata, "Aku sudah mengemasi semuanya. Apakah kamu sudah puas sekarang? Jika kamu belum puas, kamu bisa menghajar mereka sepuasnya. Ingat, kamu bisa menghajar mereka dengan kejam dan meninggalkan bekas luka, tetapi sebaiknya kamu tidak membunuh mereka. Aku hanya orang kecil yang tidak berarti dan tidak memiliki pengaruh atau kekuatan, jadi membunuh mereka akan merepotkan. Tentu saja, karena keluarga Ouyangmu kuat dan memiliki lebih banyak kekuatan, kamu dapat langsung membunuh mereka jika kamu tidak takut menghadapi tanggung jawab." Ouyang Lulu menelan ludahnya. Matanya yang sayu berubah menjadi tenang dan kalem. Ia kemudian menatap pemuda kekar itu dan yang lainnya yang mencoba merangkak dan bangun tetapi jatuh berulang kali. Kemudian, ia meraih botol dan berbalik ke arah Wei Chao, yang wajahnya telah berubah pucat pasi seperti selembar kertas putih. Ouyang Lulu dengan keras memukul kepalanya dan berkata, "Kau bilang Wi Guoqiang adalah ayahmu, bukan? Keluargamu adalah grup cahaya terang? Menyebabkanmu menjadi sombong, mengoceh, dan membual serta tidak dapat melihat Gunung Tai. Dan bahkan berani berhubungan dengan ketiga penjahat ini." Botol itu pecah dan menyemburkan cairan minuman keras dan darah, lalu bercampur menjadi satu.
Ouyang Lulu memecahkan 6 botol ke kepala Wei Chao, menyebabkannya langsung pingsan. Kemudian, dia mengambil botol dengan dasar yang pecah dan berjalan ke arah pemuda kekar itu dan menempelkannya 2 kali dengan bentuk menyilang ke pipinya. Setelah itu, barulah dia berhenti. Kedua luka itu, menariknya membentuk-bentuk X. Ledakan. Pintu kotak pribadi itu ditutup setelah Tang Xiu masuk, dan kini seseorang menendang pintu itu hingga terbuka dari luar. Kemudian seorang pria berusia 30 tahun melangkah dan menyerbu ke dalam kotak pribadi itu, diikuti oleh 4 pria dengan langkah kaki yang mantap, khususnya seorang pria setengah baya yang sangat kuat dan kekar. Lulu, kamu baik-baik saja. Ketika Ouyang Lei bergegas masuk ke dalam kotak pribadi, dia kebetulan melihat Ouyang Lulu mengukir luka pada pemuda kekar itu. Kata-kata, sial, yang hendak dia teriakan tiba-tiba tertahan di tenggorokannya. Ouyang Lulu menjawab sambil tertawa. Kakak, aku baik-baik saja. Melihat pemandangan di dalam kotak pribadi, Ouyang Lei kemudian berbicara dengan suara yang tenggelam. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu mengirimiku pesan bahwa seseorang memukulmu. Siapa orangnya? Ouyang Lulu menunjuk pemuda kekar itu dan menjawab dengan marah. Itu dia. Dia bahkan berteriak agar aku menemaninya semalam. Kakak, dia melecehkanku dengan banyak kata-kata kasar dan hinaan. Ouyang Lei melangkah maju. Ia ingin membangunkan mereka berempat dan memberikan mereka serangkaian pukulan brutal lagi. Namun, setelah melihat keadaan mereka yang menyedihkan, mulutnya berkedut beberapa kali dan akhirnya tidak bertindak. Itu mengerikan dan amat menyedihkan. Tidak terbayangkan olehnya siapa yang telah bertindak sekejam itu, sampai-sampai membuat mereka berempat menjadi seperti ini. Kalaupun mereka tidak terbunuh, bukankah mereka juga dipukuli hingga setengah mati? Mengetahui bahwa Ouyang Lei adalah kakak laki-laki Ouyang Lulu, Tang Xiu meletakkan botol di tangannya dan segera berbicara dengan ringan. Ouyang Lulu, karena keluargamu sudah datang, aku akan kembali dulu. Aku menghabiskan sebagian besar malam hanya untuk memenuhi panggilanmu. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah beristirahat. Ouyang Lulu dengan cepat menghalangi Tang Xiu. Sikapnya sekarang dan sebelumnya benar-benar berbeda saat dia tersenyum anggun dan berkata, apakah kamu sudah menyelesaikan urusan pentingmu? Bolehkah aku kembali bersamamu? Kamu lihat aku sudah dipukuli, jadi aku harus kembali dan minum obat. Tang Xiu mengangguk dan berkata, baiklah, kau boleh kembali bersamaku. Dengan ekspresi konyol, Ouyang Lei menatap Ouyang Lulu dan Tang Xiu. Isi pembicaraan merekalah yang membuatnya terkejut. Apakah mereka kembali bersama? Apakah mereka sedang menjalin hubungan? Apakah mereka sudah tinggal bersama? Tubuh Ouyang Lei bergetar saat ia dengan cepat menghentikan Ouyang Lulu dan bertanya. Tunggu, adik kecil. Kau tidak membuat masalah tapi kau belum memberitahuku dengan jelas. Lagi pula, siapa pria yang ingin kau ajak kembali? Apakah kalian berdua tinggal bersama? Ouyang Lulu menyipitkan matanya dan menjawab sambil tersenyum. Kakak, aku akan menceritakan masalah ini nanti. Singkatnya, kamu tinggal membangunkan mereka dan membuat mereka merangkak saat meninggalkan gedung klub ini. Ah ya, bantu aku mengantar Huang Duo-Duo pulang, sudah larut malam dan aku tidak ingin seseorang yang tidak bisa kupercaya mengantarnya pulang. Ouyang Lei berteriak dengan marah. Tidak, kamu belum menjawab pertanyaanku. Ouyang Lulu berkata sambil tertawa. Kakak, kenapa kamu harus marah? Kamu bahkan tidak mengizinkanku mencari pacar sebelumnya, jadi sebaiknya aku segera menikah. Dan, dia sangat baik. Anda. Ouyang Lei terdiam. Ouyang Lulu menatap ekspresi kecewa kakaknya. Senyumnya langsung mengembang dan berkata. Ah, baiklah, kalau begitu aku akan ceritakan. Dia Tang Xiu, penyelamatku. Hari ini, kalau bukan karena dia, aku bisa saja diganggu oleh para penjahat ini. Dia tinggal di vilaku, jadi aku akan kembali bersamanya saja. Dia tinggal di rumahmu? Bab 114, Pijat Tuina. Kemarahan di wajah Ouyang Lei menghilang dan digantikan oleh keterkejutan yang mendalam. Dia sangat menyadari kemampuan penilaian saudara perempuannya, dan standarnya sangat tinggi. Berapa banyak pemuda luar biasa yang ditolak dan tidak disukai oleh saudara perempuannya? Tetapi pemuda bernama Tang Xiu ini, bisakah dia lebih luar biasa daripada para pemuda berbakat itu?
Pada saat berikutnya, dengan senyum di wajahnya, dia berjalan ke arah Tang Xiu dan mengamatinya dengan saksama sambil berbicara sambil tersenyum. Kamu Tang Xiu? Karena kamu dan adik perempuanku memiliki hubungan yang tidak biasa, maka aku tidak akan mengucapkan terima kasih kepadamu. Aku Ouyang Lei, kakak laki-laki Lulu. Karena kita bersaudara akan lebih dekat di masa depan, aku akan memintamu untuk membantu mengatasi masalah di keluargaku. Membantu keluarga mereka? Dengan ekspresi heran, Tang Xiu menatap Ouyang Lei. Dia bisa merasakan bahwa kata-kata ini memiliki makna mendalam yang tidak bisa dia tebak. Akhirnya, dia diam-diam menggelengkan kepalanya saat menatap Ouyang Lei dan kemudian berkata, "Aku sangat lelah dan agak mengantuk. Jadi aku akan meninggalkan akibatnya di sini agar kamu yang menanganinya." Setelah berbicara demikian, dia melewati Ouyang Lei dan melangkah keluar dari kotak pribadi. Ouyang Lei menatap kosong sejenak. Ia menatap punggung Tang Xiu yang pergi dan juga melihat adik perempuannya yang seperti pembantu kecil mengikutinya dan pergi keluar, meninggalkan sang kakak ternganga dan kehilangan kata-kata. Kakak ipar, suami adik perempuannya, ini. Bukankah dia terlalu eksentrik? Huang Duodua menjadi murung. Dia baru saja mendengar Ouyang Lulu berkata bahwa dia dan Tang Xiu tinggal bersama, membuatnya merasa sangat kehilangan. Meskipun dia tahu bahwa Ouyang Lulu tidak benar-benar tinggal bersama Tang Xiu, dia dapat melihat dari ekspresi Ouyang Lulu bahwa dia memang memikirkannya. Apakah aku baru saja jatuh cinta pada pandangan pertama? Huang Duodua menghentakkan kakinya sambil menoleh tanpa daya dan menatap Ouyang Lei. Dengan senyum masam dan dipaksakan menutupi seluruh wajahnya, Ouyang Lei menggelengkan kepalanya saat dia juga menyadari ekspresi Huang Duodua. Dia segera tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu pulang. Aku akan tinggal di sini dan mengurus akibatnya." Ah, benar. Jika kamu tidak terburu-buru, bisakah kamu menceritakan kepadaku tentang apa yang telah terjadi secara terperinci? Huang Duodua sedang dalam suasana hati tertekan dan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, jadi dia meminta Ouyang Lei untuk diantar langsung pulang. Di dalam kotak pribadi, Li Xueming dan Ouyang Lei mengobrol sebentar. Li Xueming menceritakan semua yang diketahuinya. Dia tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi karena dia hanya menerima telepon dari Ouyang Lulu dan kemudian memimpin orang-orangnya untuk bergegas ke sana. "Apa katamu? Kau membawa lebih dari 10 personel keamanan dan semuanya terjatuh? Lalu, Tang Xiu menjatuhkan mereka bertiga sendirian? Apa kau bercanda?" Ouyang Lei menatap Li Xueming dengan tidak percaya saat dia tanpa sadar berseru keras. Li Xueming tersenyum paksa dan berkata, "Tuan Ouyang, apakah menurutmu aku bercanda denganmu? Ada banyak orang di sini. Tuan Tang benar-benar hebat, dan aku belum pernah melihat ahli sekuat dia." Ouyang Lei menelan ludahnya. Ia menjadi semakin penasaran dengan calon saudara iparnya ini. Ia diam-diam menganalisis bahwa keempat orang besar yang ia bawa ke sini, masing-masing dari mereka adalah seorang guru yang luar biasa. Mereka adalah anggota pasukan khusus di ketentaraan, dan sangat kuat. Namun, jika mereka berempat dapat mengalahkan keempat playboy ini seperti itu, mungkin mereka tidak akan mampu melakukannya. Biao Tua, sebagai seorang ahli, kau seharusnya bisa mengatakan dengan jelas, apa pendapatmu tentang Tang Xiu? Ouyang Lei berbalik sambil bertanya dengan nada yang dalam. "Aku tidak bisa melihat kedalamannya." Pria besar itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Ouyang Lei menyipitkan matanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Setelah panggilannya diangkat, dia berkata dengan nada yang dalam. "Tolong selidiki seseorang untukku. Namanya Tang Xiu, berusia sekitar 20 tahun. 20 menit kemudian, Tang Xiu dan Ouyang Lulu telah kembali ke villa. Sikap Ouyang Lulu terhadap Tang Xiu telah berubah dan nadanya menjadi sangat ramah. Tang Xiu cukup menerima perubahan tersebut karena dia, dan semua orang, juga tidak suka diperlakukan dengan tidak sopan. Karena semua pelayan sudah pulang dan Mu Qingping beserta putrinya juga sudah tidur, seluruh villa kosong dan sunyi senyap. Karena dia baru saja keluar dan tubuhnya kotor oleh darah dan juga berbau minuman keras, dia bertanya di mana kamar mandi, lalu keluar untuk mandi. "Ah, aku tidak punya pakaian bersih." Setelah selesai mandi, barulah Tang Xiu menyadari bahwa dia tidak membawa pakaian apapun.
Setelah setengah menit berlalu, dia pikir Ouyang Lulu seharusnya sedang beristirahat di lantai atas. Jadi dia hanya mengenakan celana dalamnya dan meninggalkan kamar mandi sambil memegang pakaiannya yang kotor. "Kamu sudah selesai mandi?" Ouyang Lulu melipat tangannya saat dia berdiri di sudut koridor. Saat melihat Tang Xiu keluar, senyum tipis tersungging di wajah cantiknya. "Aduh!" Tang Xiu tercengang. Dia hampir telanjang, tetapi Ouyang Lulu tiba-tiba menatapnya berulang kali. Tanpa sadar, dia menutupi bagian bawahnya dengan pakaiannya yang kotor. "Apakah ada masalah?" Melihat Tang Xiu yang canggung dan memalukan, Ouyang Lulu tiba-tiba merasa tertarik dan berkata dengan ekspresi merenung. "Itu hanya hal kecil. Tidak peduli bagaimana aku melihatmu, kamu sangat kurus, dan aku tidak menyangka itu. Tapi otot-ototmu yang ramping dan terlatih benar-benar menarik. Tidak heran bahkan 3 orang dengan kekuatan bertarung yang kuat itu benar-benar dikalahkan dan dipukuli dengan sangat menyedihkan olehmu." Tang Xiu menjawab dengan wajah menghitam. "Kau bahkan tidak merasa malu sedikit pun saat melihat seorang pria tidak mengenakan pakaian yang pantas? Tidakkah kau tahu bahwa pria dan wanita memiliki beberapa batasan tentang hal ini? Karena ini hanya masalah kecil, maka jangan ganggu aku lagi dan luangkan waktumu untuk beristirahat." Ouyang Lulu berkata. "Tapi, aku takut sakit." Dengan ekspresi bingung, Tang Xiu menjawab. "Tidur saja, ya? Apa hubungannya rasa sakit dan ketakutanmu?" Ouyang Lulu berkata. "Bajingan itu menendangku dengan sangat keras sehingga titik-titik yang ditendangnya sekarang terasa sangat sakit. Meskipun keluargaku memiliki obat untuk mengobati memar dan semacamnya, aku tidak merasakan efek apapun meskipun aku telah menggunakan dan mengoleskan obat pada luka-luka itu. Kau adalah seorang tabib dewa yang sangat terampil, bisakah kau membantuku menghilangkan rasa sakit?" Sambil berkata demikian, dia dengan sedih menunjuk ke pinggang dan punggungnya. "Dia benar-benar merepotkan." Tang Xiu berbisik dalam hati sambil menjawab dengan ekspresi tenang. "Baiklah. Demi membuatmu pergi malam ini, aku akan membantumu dengan pijat tuina. Ayo ke kamarmu." "Pijat tuina? Di kamar saya?" Wajah cantik Ouyang Lulu memerah sampai ke telinga saat dia tanpa sadar memikirkan akibat dari pria dan wanita lajang yang tinggal bersama dalam satu kamar. "Hai, apakah kesucianku yang telah kujaga selama lebih dari 20 tahun akan diserahkan hari ini?" Namun saat pikiran itu muncul, dia langsung menepisnya. Dia memang mengakui bahwa Tang Xiu memang sedikit menarik perhatiannya, tetapi belum sampai pada titik di mana dia harus setia sampai maut memisahkan kita. Dia hanya bisa memberikan tubuhnya yang murni dan suci kepada suami yang paling dicintainya di masa depan, dan itu sama sekali tidak boleh diserahkan begitu saja. Setelah memikirkan sampai titik ini, dia diam-diam menahan debaran jantungnya yang tak karuan lalu berkata, "Kamu mau ke kamarku?" Tang Xiu menatap kosong sejenak. Ia menunduk melihat tubuhnya, rasa canggung dan malu tiba-tiba muncul di wajahnya. Ia melangkah kembali ke kamarnya dan segera mengenakan pakaian bersih, dan diam-diam merasa lega. Tidak dapat dipungkiri bahwa Ouyang Lulu adalah seorang wanita cantik. Bahkan para pahlawan pun memiliki kelemahan di hadapan pesona wanita cantik. Ia memang punya kebiasaan mengagumi keindahan, dan ia juga tidak akan pernah menolak jika ada wanita cantik yang memukau dan luar biasa yang menggodanya. Namun, karena ia seorang kultivator, ia lebih suka membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya dan tidak mau dikendalikan oleh perasaan dan hawa nafsunya yang terdalam. Konon, kamar wanita adalah tempat yang paling misterius, tetapi juga tempat yang paling dirindukan oleh banyak pria. Tang Xiu pernah memiliki pasangan, tetapi dia sangat sederhana dan tidak memiliki kesan yang biasa dimiliki gadis muda, jadi dekorasi kamar pendampingnya juga sangat sederhana. Singkatnya, ini adalah pertama kalinya dia memasuki kamar gadis muda dalam arti sebenarnya. "Ini, kamar tidurmu." Saat Tang Xiu mengikuti Ouyang Lulu dan memasuki kamar tidurnya, Tang Xiu bertanya dengan tidak percaya. Ouyang Lulu menjawab dengan senyum tipis. "Ada apa? Apa ada masalah?" Tang Xiu tersenyum kecut sambil menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Bukan seperti itu. Hanya saja, aku tidak menyangka kalau kamar seorang gadis akan seperti ini. Di dalam kamar tidur."
Selain tempat tidur besar, rak-rak buku memenuhi ruangan, dengan berbagai macam buku diletakkan di setiap rak buku. Sekilas, Tang Xiu dapat mengetahui bahwa jumlah buku di dalam kamar tidur ini setidaknya mencapai 20.000. Ouyang Lulu memutar matanya ke arah Tang Xiu. Sambil melepas mantel putihnya, dia berkata, "Aku suka membaca. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku untuk membaca, selain mengurus bisnisku dan sesekali nongkrong dengan teman-teman perempuanku. Setiap rumahku memiliki interior yang sama, dan buku-buku di sini hanyalah sebagian dari koleksi bacaanku." Tang Xiu bertanya dengan heran. "Kamu sudah membaca semua buku ini?" Ouyang Lulu berkata, "Tentu saja boleh. Kalau tidak, mengapa saya harus menaruh begitu banyak buku di sini? Lagi pula, saya memang punya kebiasaan menaruh buku-buku yang sudah saya baca di kamar tidur. Jadi, setiap kali saya bosan, saya tidak perlu mencari buku lain dan membalik-balik buku yang saya inginkan." Tang Xiu terdiam. Dia sudah bertemu banyak orang eksentrik dan aneh, tetapi belum pernah sekalipun dia bertemu orang yang gemar membaca seperti dia. "Kau benar-benar akan memberiku pijat tuina?" Ouyang Lulu bertanya lagi. Dia takut Tang Xiu akan melakukan sesuatu yang melanggar hukum padanya. Tang Xiu berkata, "Tenang saja, teknik pijatku bahkan lebih baik daripada pijat tuina. Aku berani menjamin bahwa setelah kau dipijat tuina olehku, memar pada otot dan kulitmu akan pulih dan kau tidak akan merasakan sakit apapun. Jangan berdiri diam dan tertegun, teruslah membuka pakaian, kecuali pakaian dalammu, lepaskan semua pakaianmu." Ah! Wajah Ouyang Lulu memerah karena ragu-ragu. Menurut perintah Tang Xiu, itu berarti dia harus melepaskan semua pakaiannya kecuali pakaian dalamnya. Jika dia berada di pantai, dia hanya berani mengenakan bikini dan bermain di pantai. Namun, mengenakan pakaian dalam dan memperlihatkan dirinya di depan seorang pria di kamar tidurnya, itu agak tidak wajar baginya. Berbaring di tempat tidur. Keputusan baru dari Tang Xiu keluar. Wajah Ouyang Lulu semakin memerah. Namun, dia tetap berbaring di tempat tidur dengan patuh. Melihat tubuh iblis yang begitu sempurna, Tang Xiu diam-diam memujinya dalam hati. Baik itu tubuh atau kulitnya, keduanya benar-benar unik dan benar-benar yang terbaik di antara yang terbaik. Dan tak lama kemudian, tatapannya dengan cepat tertuju pada pinggang dan punggung Ouyang Lulu. Bajingan itu benar-benar kejam dan bahkan tidak menunjukkan kelembutan apapun dalam melakukan ini. Tang Xiu mengumpat dalam hati saat dia berdiri di samping punggung Ouyang Lulu dan mulai menekan punggungnya dengan lembut menggunakan tangannya. Oh! Hati terdalam Ouyang Lulu bergetar saat dia hampir bersenandung keras. Selain ayahnya yang menyentuhnya saat dia masih kecil, tidak ada pria yang pernah menyentuhnya sebelumnya. Dia bisa dengan jelas merasakan kehangatan yang terpancar dari tangan Tang Xiu, juga merasakan sensasi tersentak seperti arus listrik menyengat dan mengalir di tubuhnya. Bab 115, kembali ke Kota Bintang. Pikiran-pikiran seperti itu yang dimiliki Ouyang Lulu, tidak terlintas di benak Tang Xiu, juga tidak mengganggunya. Pada dasarnya, ia memperlakukan Ouyang Lulu sepenuhnya berdasarkan hubungan dokter-pasien. Pada awalnya, ia memijat dengan lembut dan mulai menambah kekuatan di bagian selanjutnya. Tekniknya tidak biasa dan terus-menerus difokuskan pada punggung Ouyang Lulu dan sisi pinggangnya. Waktu berlalu. Rasa sakitnya berangsur-angsur berkurang hingga Ouyang Lulu tidak merasakan sakit lagi, dan sebaliknya, dia merasa sangat nyaman. Perasaan nyaman itu membuatnya tergila-gila, bahkan melahirkan pikiran untuk membiarkan tangan Tang Xiu terus melakukannya selamanya. Pada saat ini, riak-riak yang berdesir di hatinya telah menghilang, digantikan oleh kenikmatan yang mendalam dan menutupi wajahnya. Secara bertahap, dia mulai berusaha menahan kelopak matanya agar tidak tertutup, dan tanpa sadar dia tertidur lelap di bawah pijatan Tang Xiu. Huf! Setelah beberapa lama, barulah Tang Xiu berhenti memijat. Dia diam-diam menarik napas dalam-dalam dan meraih selimut di samping untuk menutupi tubuh Ouyang Lulu. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan kamar tidur. Ada yang mengatakan bahwa pria yang menindas wanita sama dengan binatang buas, tetapi pria yang tidak menindas wanita bahkan lebih buruk dari binatang buas. Namun, Tang Xiu tidak tunduk pada pepatah ini. Baginya, hal-hal antara pria dan wanita sangat bergantung pada perasaan dan kemauan masing-masing.
Jika tidak ada ikatan emosional di antara mereka, melakukan hubungan seksual sama dengan orang yang berperilaku seperti binatang. Hari berikutnya. Saat itu pukul 10 pagi ketika Tang terbangun dari tidurnya. Ia mandi sebentar dan turun ke lantai pertama. Ketika ia melihat pengasuh yang sedang sibuk memasak di dapur dan Mu Qingping duduk di sofa, ia bertanya dengan ekspresi heran. Ouyang Lulu belum bangun? Mu Qingping berkata sambil tersenyum. Sejak In-er dan aku bangun, kami belum melihatnya. Bukankah dia yang mengantarmu kemarin? Kupikir dia belum kembali. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia kembali tadi malam. Lupakan saja, terlepas dari masalahnya, kita akan berangkat ke Star City setelah makan siang. Ah, iya. Bisakah kamu memesan tiket pesawat secara online? Mu Qingping berkata. Baiklah. Aku akan segera melakukannya. Makan siangnya sangat lezat dan pengasuh yang kembali pagi ini menyadari bahwa Tang Xiu adalah tamu terhormat, jadi semua hidangan yang disiapkan luar biasa lezat, ditambah dengan sup panas yang membuat nafsu makan mereka bertambah. Ayo pergi. Setelah memuaskan rasa lapar dan haus mereka, Tang Xiu masih tidak melihat bahwa Ouyang Lulu telah bangun dan dia tidak berniat untuk mengucapkan selamat tinggal secara pribadi. Sambil membawa tas travelnya, dia memegang tangan kecil Guin saat mereka pergi. Mengenai ramuan obat dan bahan-bahan yang telah dibelinya, dia sudah mengirimkannya ke Star City melalui perusahaan kurir dalam perjalanan ke villa kemarin. Banyak hal telah terjadi dalam 5-6 hari terakhir. Tang Xiu diam-diam mendesah ketika dia melangkahkan kakinya ke Star City lagi. Meskipun dia mendapat banyak hasil panen dalam perjalanan panjang ini, ada juga sedikit penyesalan karena dia masih belum mengenal pendiri Aula Pesta Abadi. Mengenai apakah restoran itu memiliki hubungan khusus dengan murid pertamanya yang telah dia terima ribuan tahun yang lalu. Di Southgate Town. Hal pertama yang dilakukan Tang Xiu saat kembali ke rumah adalah mengisi daya baterai ponselnya. Dia telah mengalami banyak hal dalam 2 hari terakhir, tetapi setelah naik pesawat dia ingat bahwa tidak ada panggilan telepon dalam 2 hari terakhir. Setelah melihat ponselnya, ternyata ponselnya kehabisan baterai dan sudah lama mati secara otomatis. Setelah menghidupkan telepon, Ban Shou adalah orang pertama yang dihubungi Tang Xiu. Dari orang itu, dia mendapat kabar bahwa sisa-sisa binatang buas yang dibelinya dari Tang Dong telah dikirim ke kompartemen pembeku di area Old Street River. Kemudian, dia memerintahkan Ban Shou dan Ding Zi untuk menunggu sebentar untuk 6 mayat binatang buas yang sedang dikirim ke sana. Masih ada beberapa hari lagi untuk melapor ke sekolah dari 1 minggu liburan yang telah Gong Dalong bantu dapatkan. Dan Tang Xiu tidak ingin kembali ke sekolah lebih awal. Dia sudah lama selesai mempelajari kurikulum sekolah menengah dan dapat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi kapan saja, jadi dia merasa hanya akan membuang-buang waktu untuk tinggal di kelas setiap hari. Jadi, selama 2 hari terakhir, Tang Xiu memutuskan untuk membuat cairan lonceng emas. Kultivasinya terhenti di tahap puncak penempaan vitalitas, menyebabkan dia tidak bisa berkultivasi dengan gegabah. Baru setelah mencapai tahap penguatan kulit, dia merasa yakin bisa bertahan hidup dengan aman di masyarakat saat ini. Setelah menenangkan Mu Qingping dan Guin, dia bergegas ke daerah Sungai Jalan Tua, tempat dia memerintahkan Ban Shou untuk mengendarai mobil kontainer kecil dan menunggunya di sana. Pada sore hari, Ban Shou dan Ding Zi berjongkok di samping mobil kontainer kecil di depan kompartemen freezer di area Lama River Street. Melihat Tang Xiu datang, mereka segera mematikan rokok mereka dan segera menyapanya. Bos, apa perintah Anda? Tang Xiu berkata. Aku akan memilih beberapa tulang dan sisa-sisa hewan buas, dan kau membantuku mengantarkannya ke rumahku di kota Gerbang Selatan. Ambil 1 juta yuan di tas yang kudapatkan dalam perjalanan ke sini. Kau akan membutuhkan uang itu dan harus pergi ke banyak tempat nanti untuk membantuku. Dan jangan lupa untuk meneleponku setiap kali uang habis. 1 juta. Pada saat yang sama, Ban Shou dan Ding Zi melirik tas hitam yang diberikan oleh Tang Xiu. Mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu, terutama uang tunai 1 juta yuan. Segera setelah itu, sikap mereka terhadap Tang Xiu menjadi lebih hormat karena mereka merasa bahwa pilihan mereka untuk mengikuti Tang Xiu menjadi semakin tepat. Setelah waktu yang lama, Tang Xiu telah memilih beberapa bahan yang bagus dan memerintahkan Ban Shou dan Ding Zi untuk memindahkannya ke mobil kontainer kecil.
Karena komposisi bahan untuk resep Golden Bell Liquid sekarang berbeda dari resep di dunia abadi, ia menyiapkan banyak bahan untuknya, bahkan mengisi setengah dari kontainer kecil itu. Saya harus mengikuti tes SIM jika saya punya waktu nanti. Tang Xiu merasa mobil benar-benar merepotkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir bahwa begitu dia bisa menggunakan pedang terbang, dia akan bisa menempuh jarak ribuan mil dalam satu langkah. Namun sekarang, dia harus memulai semuanya dari awal, dan tidak memiliki alat transportasi benar-benar merepotkan, terutama di masyarakat saat ini. Dalam perjalanan kembali ke kota Gerbang Selatan, Tang Xiu bertanya kepada Ban Shou tentang keadaan ibunya. Dan setelah mendengar bahwa restoran dan bisnisnya berjalan dengan baik dan berkembang, dia merasa sedikit lega. Bos, saya tidak tahu bagaimana cara mengatakannya kepada Anda, tetapi ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Sambil mengemudi, Ban Shou berbicara dengan ragu-ragu. Tang Xiu bertanya. Ada apa? Katakan padaku. Ban Shou berkata. Bos, Su Shangwen datang ke restoran kemarin dan ingin meminjam uang dari ibumu. Dan ibumu yang baik hati terus berpikir bahwa Su Shangwen telah membantumu, jadi dia memberikan 100.000 yuan dan meminjamkannya kepadanya. Namun, dia pikir itu terlalu sedikit, jadi dia tidak menerima uang itu, tetapi malah mengumpat. Su Shangwen? Alis Tang Xiu terangkat saat cahaya dingin memancar dari matanya. Ia mengira setelah kejadian di pasar tanaman obat Star City sebelumnya, ia sudah belajar dari kesalahannya dan tidak akan mengganggu keluarganya lagi. Namun, ia tidak menyangka bahwa ia masih berani bersikap sombong kepada ibunya meskipun ia datang untuk meminjam uang. Keluarga seperti Su Shangwen bagaikan lalat di hati Tang Xiu, dia benar-benar tidak menyukainya. Jika dia bisa, dia akan membuat keluarga Su Shangwen menghilang dari dunia ini selamanya. Darah lebih kental dari air. Sungguh lelucon besar. Tanpa perasaan dan ikatan emosional, apa gunanya memiliki darah yang sama dan berasal dari akar yang sama? Jika dia berani melakukan sesuatu yang berlebihan lagi, aku tidak akan ragu untuk mengusir keluarganya dari Star City, bahkan keluar dari negara ini. Tang Xiu berpikir dalam diam sambil menoleh dan melihat keluar lewat jendela. Area kelas atas Star City Purple Gold Garden. Dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, Su Shangwen duduk di ruang belajarnya dengan buku catatan terbuka di depannya, menatap layar yang menunjukkan antarmuka saldo rekening banknya yang tersisa. Ia pernah mendengar pepatah yang mengatakan, ketika pohon tumbang, semua monyet akan berhamburan. Ia mengalaminya sendiri saat ini. Sejak Chen Zizong menargetkan perusahaan real estate-nya, bisnisnya menghadapi banyak kesulitan dan berada di ambang kebangkrutan. Meskipun Chen Zizong kemudian memaafkannya, keadaan semakin memburuk dari hari ke hari. Banyak pemasok yang sengaja menaikkan harga bahan bangunan, menyebabkan kesalahan perhitungan serius dalam anggaran proyek terpentingnya. Dan seperti rumah yang bocor karena hujan lebat, Ban yang sebelumnya berjanji akan meminjamkannya sejumlah besar modal juga tidak memberinya kabar apapun. Belakangan ini dia memang sudah sering datang ke Ban, bahkan menjanjikan komisi yang besar bagi para petinggi Ban, namun kemudian mereka sengaja bermain tai chi dengannya, bahkan sikap manajernya sudah menunjukkan bahwa dia tidak bisa memberikan beban itu meskipun persahabatan mereka tetap terjalin. Di tengah keputusasanya itu, barulah ia memikirkan keponakannya yang murahan itu. Namun, dia tahu apa yang telah dia lakukan sebelumnya, jadi dia tidak berani mencari Tang Xiu secara langsung dan malah pergi ke restoran untuk mencari Su Lingyun. Yang mengejutkannya, bisnis restoran Su Lingyun sedang berkembang pesat, dan tanpa diduga dia hanya bersedia meminjamkannya 100.000 yuan. Untuk apa saja 100.000 yuan cukup? Bahkan jumlah itu lebih rendah dari 1/10 uang yang diberikannya kepada para eksekutif bank. Ledakan. Su Shangwen dengan keras menghancurkan asbak di tangannya saat cahaya kemarahan yang ganas bersinar dari matanya sementara dia mengutuk dalam bisikan. Dasar adik perempuan yang menyebalkan dan keponakan terkutuk. Orang luar bahkan lebih baik dari mereka. Ketika mereka terpuruk, ayah ini adalah orang yang memberikan kelegaan bagi mereka. Tetapi sekarang setelah mereka bangkit, mereka ingin menendang ayah ini ke samping, sungguh ilusi yang menyebalkan. Jika bukan karena bajingan Tang Xiu itu, bagaimana mungkin Shangwen Real Estate-ku berakhir dalam situasi yang mengerikan seperti itu? Bagaimana mungkin aku dianggap sebagai wabah dan dikucilkan oleh begitu banyak teman?
Aku tidak bisa menaruh harapanku pada Ban, aku juga tidak bisa bergantung pada teman-teman lamaku yang menyebalkan. Harapan terakhirku hanya bergantung pada Su Lingyun dan Tang Xiu. Aku harus memikirkan cara untuk memuaskan mereka dan mencapai tujuanku, sehingga mereka akan mengeluarkan uang atas inisiatif mereka sendiri. Selain itu, yang terbaik adalah menyerah terlebih dahulu pada bajingan kecil Tang Xiu untuk mendekati dan menciptakan hubungan dengan grup Long. Jika aku bisa naik ke petinggi grup Long, hanya dengan begitu grup Shangwenku akan meraup banyak uang. Cahaya bersinar dari mata Su Shangwen saat ia tenggelam dalam pikirannya. Ia menyingkirkan setiap pikiran mengejek yang muncul kembali di benaknya saat ia mengambil keputusan sekaligus. Namun karena ia merasa tidak dapat mencapai Tang Xiu, ia berpikir bahwa ia harus memfokuskan usahanya pada Su Lingyun. Di Southgate Town. Setelah meletakkan semua bahan ke gudang vilanya, Tang Xiu menyuruh Ban Shou pergi sebelum dia memasuki gudang. Semuanya telah dipersiapkan, dan satu-satunya yang tersisa adalah beberapa barang penting kecil sebelum dia mulai meramu cairan lonceng emas. Malam ini, bahan-bahan obat seharusnya sudah dikirim. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Masih ada waktu sampai siang. Tang Xiu berdiri di gudang dan mendapati dirinya tiba-tiba tidak punya apapun untuk dilakukan dan benar-benar bosan. Dering-dering-dering. Ponselnya berdering dan mengganggu pikirannya. Tang Xiu mengambil telepon dan melihat nomor ID penelepon. Itu Long Zhenglin. Kemudian, dia menekan tombol jawab dan bertanya. Ada apa? Saya sangat sibuk sekarang dan tidak punya waktu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 116, apa yang ada di otak Anda? Suara Long Zhenglin yang berlebihan keluar dari ponsel. Ya Tuhan! Kakak tertua, akhirnya kau bisa menelepon. Aku sudah sangat telah diganggu oleh kakakku. Dia mengatakan bahwa Kang Xia telah mencoba menghubungimu dan tidak bisa tersambung. Untuk hari ini saja, aku sudah menjawab panggilan kakakku sebanyak 18 kali. Tang Xiu berkata, aku tahu, aku akan menelepon Kang Xia. Sampaikan salamku kepada saudaramu. Long Zhenglin menangis. Kakak tertua, kau sudah kembali ke Star City? Bagaimana dengan persiapan rencana kita untuk menjadi kaya? Menjadi kaya dengan rencana. Tang Xiu menatap kosong sejenak sebelum mengingat saat ia hendak berangkat ke Pulau Jingmen. Saat itu, Long Zhenglin mencarinya dan berbicara tentang produksi massal produk peningkat gairah dan pengobatan pria. Setelah berpikir sejenak, ia perlahan berkata, saya baru saja kembali ke Kota Bintang dan akan segera kembali ke Kota Gerbang Selatan. Saya akan memberitahu Anda jawabannya malam ini. Long Zhenglin berkata sambil tertawa. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baiknya. Ah, benar. Apakah kamu bosan? Ingin aku menemanimu? Meskipun kamu tidak cantik, tetapi karena kamu bisa membuatku kaya, kamu masih cukup menarik. Sialan kau! Tang Xiu mengumpat dan tertawa keras lalu langsung menutup telepon. Tang Xiu menelepon Kang Xia setelah menemukan nomornya. Telepon baru saja tersambung ketika suara Kang Xia terdengar. Bos, kau benar-benar seperti dewa naga yang sangat sulit dijangkau, bahkan ekormu pun tidak terlihat. Aku sudah meneleponmu puluhan kali sejak kemarin, dan aku tidak bisa tersambung. Di mana kau sekarang? Aku sudah tiba di Star City dan aku ingin segera menemuimu. Bos? Tang Xiu tersenyum dan sangat puas dengan panggilan Kang Xia kepadanya. Melalui panggilan ini, dia tahu bahwa Kang Xia telah menuruti perintahnya untuk bekerja padanya. Datanglah ke Southgate Town. Aku menunggumu di rumah. Aku akan mengirimkan alamatnya ke ponselmu. Baiklah. Sekitar setengah jam kemudian, Kang Xia meneleponnya, dan itu tidak terduga bagi Tang Xiu karena dia ditahan oleh keamanan kompleks villa. Setelah menelepon kepala keamanan, barulah Kang Xia dapat memasuki kompleks villa. Bos, sungguh tidak mudah menemuimu. Kang Xia mengenakan jas kerja dengan kacamata berbingkai emas, memancarkan aura yang bersemangat, cakap, dan kompeten. Setelah melihat Tang Xiu, senyum masam terungkap di wajah cantiknya. Tang Xiu memberi isyarat padanya untuk duduk di sofa dan berkata, apakah hasil tesnya sudah keluar? Tidak ada masalah dengan kedua rumus itu, ya? Kang Xia mengangguk dan berkata, sudah diuji. Dan memang tidak mengandung zat berbahaya bagi tubuh manusia.
Selain itu, saya juga sudah mendaftarkan perusahaan dan perlu mengatur struktur organisasinya. Namun, karena saya tidak dapat menghubungi Anda, saya menamai grup perusahaan atas inisiatif saya sendiri. Tang Xiu bertanya. Siapa namanya? Kang Xia berkata. Magnificent Tang Corp. Tang Xiu menikmatinya beberapa kali dalam hati sebelum menjawab dengan puas. Itu nama yang sangat bagus. Itu sesuai seleraku. Aku sudah pernah bilang sebelumnya bahwa aku memberimu hak dan keistimewaan untuk mendirikan perusahaan sekaligus mengelolanya. Kamu hanya perlu memberitahuku masalah yang tidak bisa kamu tangani, dan aku akan mencari solusinya. Oke. Kang Xia memberi isyarat tangan oke dan kemudian berkata lagi. Ini adalah dokumen asli terdaftar milik perusahaan dan saya akan memegang salinannya. Pemilik dan pemangku kepentingan utama perusahaan adalah Anda. Tang Xiu menerimanya dengan santai dan membacanya sekilas. Kemudian, dia meletakkannya di atas meja di depannya dan berkata, menurutku, hanya memiliki 2 produk saja tidaklah cukup. Selain itu, kita tidak bisa hanya berbisnis di bidang kosmetik. Kita harus memperluas ke beberapa bidang lain, seperti minuman. Kang Xia menyela Tang Xiu, lalu berkata dengan serius. Bos, kami baru saja mendirikan perusahaan dan masih banyak masalah yang belum kami tangani, seperti pengemasan, desain logo, pembangunan pabrik, peralatan jalur produksi, dan masih banyak lagi. Selain itu, uang yang Anda berikan kepada saya untuk modal awal kami terlalu sedikit dan tidak akan cukup. Saya rasa masih terlalu dini untuk mengembangkan produk baru. Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 80 juta melalui perbankan online ke Kang Xia dan berkata, saya tidak punya banyak uang sekarang. Kamu gunakan uang ini dulu, lalu kamu bisa meneleponku nanti jika dananya tidak mencukupi. Kamu bisa menggunakannya sesuai dengan situasi keuangan kita. Kang Xia tercengang. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak punya uang 5 atau 6 hari yang lalu? Bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak uang hanya dalam waktu singkat? Tang Xiu tersenyum paksa dan berkata, hanya saja aku punya beberapa peluang. Tapi sekarang aku punya utang 2,5 miliar. Jadi, kamu harus bekerja keras dan berusaha menghasilkan uang untukku. 2,5 miliar? Kang Xiu menatap Tang Xiu dengan tak percaya saat dia berkata, apa yang kau lakukan? Kok kau punya utang 2,5 miliar? Itu bukan 250 juta atau 2,5 juta. Itu 10 digit, 2,5 miliar. Tang Xiu menjawab dengan santai. Saya berpartisipasi dalam pelelangan dan menemukan tempat Feng Shui yang sangat berharga. Jadi saya membelinya. Selama kamu bekerja keras untuk saya bisa mengajakmu berlibur ke sana. Harta karun Feng Shui macam apa yang harganya mencapai 2,5 miliar, seru Kang Xia tak percaya. Tang Xiu berkata, itu adalah pulau pribadi di Samudra Pasifik. Kang Xia menatap Tang Xiu. Jika bukan karena dia percaya bahwa Tang Xiu bukanlah orang yang akan bercanda tentang masalah ini, dia akan berpikir bahwa Tang Xiu hanya membual. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya lebih lanjut tentang hal itu dan bertanya dengan hati-hati. Bos, Anda memang memiliki kemampuan, tetapi siapa yang memiliki keberanian seperti itu untuk berani meminjamkan Anda 2,5 miliar? Tang Xiu awalnya tidak ingin menjawab pertanyaan Kang Xia. Namun, dia berpikir bahwa Kang Xia adalah tangan kanannya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menjawabnya dengan susah payah. Dia muridku, Chen Xizhong. Seorang murid? Chen Xizhong. Pikiran Kang Xia mencari nama itu. 10 detik kemudian, matanya berubah menjadi piring kecil saat dia berseru. Bos farmasi Endless Virtua, Chen Xizhong? Dia muridmu? Bagaimana ini mungkin? Tang Xiu berkata dengan tenang. Dan mengapa itu tidak mungkin? Apakah menurutmu aku tidak layak menjadi tuannya? Kang Xia menelan ludahnya dan menjawab dengan ekspresi tidak percaya. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Untuk apa dia belajar di bawahmu? Aku tahu bahwa farmasi Endless Virtua milik Chen Xizhong hanya memiliki nilai pasar beberapa miliar. Namun, dengan saham yang dibelinya dari perusahaan lain, dia memiliki banyak uang dari dividen sahamnya setiap tahun. Dan berbicara tentang kekayaan pribadi, kekayaan bersih Chen Xizhong benar-benar melebihi 10 miliar yuan. Tang Xiu berkata dengan enteng.
Bahkan jika seseorang memiliki aset triliunan, jika aku tidak menyukainya, aku tidak akan pernah menerimanya sebagai murid. Bagaimanapun, kamu tidak perlu bertanya secara membabi buta tentang topik ini lagi. Mari kita kembali ke topik utama kita. Aku pikir jika kamu memiliki energi dan kemauan, kamu dapat secara terpisah mengembangkan perusahaan anak perusahaan, dan mengelola pengembangan bisnisnya. Aku sudah punya ide, jadi jika kamu pikir itu layak, maka lakukanlah. Jika kamu pikir kamu tidak punya waktu dan energi untuk mengelola bisnis untuk jenis produk baru, aku dapat memberikannya kepada orang lain. Kang Xia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya energi, tetapi aku tetap tidak menyarankan untuk membuat perusahaan cabang. Jika kamu benar-benar ingin melakukannya, maka aku tidak keberatan. Aku akan membiarkan bawahan lain yang menanganinya. Jika kamu merasa itu tidak pantas, tidak apa-apa untuk menyerahkannya kepada orang lain untuk mengelolanya. Tang Xiu berkata, baiklah, kalau begitu aku akan memberikannya kepada yang lain. Mengingat kedua produk yang diberikan kepadanya, hal itu sedikit membuat pikiran Kang Xia tergerak dan ia pun bertanya dengan rasa ingin tahu. Bos, sejauh yang saya tahu, pasar minuman saat ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan merek besar. Dan saya pikir akan sangat sulit untuk memasuki pasar jenis produk minuman baru. Hanya jika Anda menghabiskan banyak uang untuk pemasaran, barulah mungkin untuk menjadi terkenal dan mengambil sebagian pangsa pasar. Tentu saja, ini juga harus didukung dengan premis bahwa produk tersebut memiliki rasa, cita rasa, dan keunikan yang baik. Tang Xiu mendengarkan Kang Xia dengan tenang dan mengakui bahwa masih banyak pengetahuan yang belum dipelajarinya. Dan karena sudah bertemu Kang Xia, maka dia mengangguk dan berkata, kamu hebat. Pengetahuan bisnismu jauh melampaui pengetahuanku. Sebenarnya, aku ingin menjalankan bisnis minuman. Keunikannya adalah bahwa bisnis itu mampu memperkuat kemampuan seksual pria. Apa? Bersambung ke episode 28. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.